Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi 3.4 yaitu subbarisan dan teorema Bolzano-Weierstrass. Indikator dari materi tersebut yaitu menjelaskan pengertian subbarisan dan teorema Bolzano-Weierstrass. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama itu 3.4.1 yaitu definisi. Misalkan X sama dengan Xn, barisan dari R1 lebih kecil daripada R2, lebih kecil daripada Rn, sampai seterusnya. Barisan bilangan asli yang naik, maka barisan X aksen dalam R yang diberikan oleh XR1, XR2, XR3 sampai dengan XRn disebut subbarisan dari X. Sebagai contoh, berikut ini adalah subbarisan dari X sama dengan 1/1, 1/2, 1/3 sampai dengan 1/n. Kemudian 1/3, 1/4, 1/5 sampai dengan 1/n tambah 2. Selanjutnya 1/1, 1/3, 1/5 sampai dengan 1/2n kurang 1. Dan juga 1/2 faktorial, 1/4 faktorial, 1/6 faktorial sampai dengan 1/2n faktorial. Sedangkan yang berikut bukan subbarisan dari X sama dengan 1/6, yaitu 1/2, 1/1, 1/4, 1/3, 1/6, 1/5 sampai seterusnya, dan juga 1/1, 0, 1/3, 0, 1/5, 0 sampai terseterusnya. Tentu saja, sebarang ekor barisan merupakan subbarisan ekor M bersesuaian dengan barisan yang ditentukan dengan R1 sama dengan M tambah 1, R2 sama dengan M tambah 2, sampai dengan Rn sama dengan M tambah N1. Tetapi, tidak setiap subbarisan merupakan ekor barisan. Subbarisan dari barisan konvergen juga konvergen ke limit yang sama, seperti yang akan kita tunjukkan berikut. 3.4.2 yaitu teorema. Jika suatu barisan bilangan real X sama dengan Xn konvergen ke X, maka sebarang subbarisan dari X juga konvergen ke X. Bukti, misalkan epsilon lebih besar daripada 0 diberikan dan pilih bilangan asli K epsilon. Sedemikian sehingga jika N lebih besar atau sama dengan K epsilon, maka nilai mutlak Xn dikurang X lebih kecil daripada epsilon. Karena R1 lebih kecil daripada R2 lebih kecil daripada Rn adalah barisan bilangan real naik, maka dapat dibuktikan dengan induksi bahwa Rn lebih besar atau sama dengan N. Dari sini, bila N lebih besar atau sama dengan K epsilon, kita juga mempunyai N lebih kecil atau sama dengan Rn atau N lebih besar atau sama dengan K epsilon. Dengan demikian, nilai mutlak XRn dikurang X lebih kecil daripada epsilon. Oleh karena itu, subbarisan XRn juga konvergen ke X. 3.4.3 beberapa contoh. Bagian A. Limit B pangkat N sama dengan 0 bila B lebih besar daripada 0 dan B lebih kecil daripada 1. Kita telah melihat pada contoh 3.1.11 bagian C bahwa bila B lebih besar daripada 0 atau B lebih kecil daripada 1 dan bila Xn sama dengan B pangkat N, maka dari kesamaan Bernoulli diperoleh bahwa lim Xn sama dengan 0. Cara lain, kita melihat bahwa karena B lebih besar daripada 0 dan B lebih kecil daripada 1, maka Xn tambah 1 sama dengan B pangkat N tambah 1 lebih kecil daripada B pangkat N sama dengan Xn. Dengan demikian, Xn adalah barisan turun. Jelas juga bahwa Xn lebih besar atau sama dengan 0, Xn lebih kecil atau sama dengan 1. Sehingga menurut teorema konvergensi monoton 3.2, barisan tersebut konvergen. Misalkan X sama dengan limit Xn karena X2n subbarisan dari Xn menurut teorema 3.4.2, maka X sama dengan limit
X 2N. Di lain pihak, karena X pangkat 2N sama dengan B pangkat 2N sama dengan B pangkat N pangkat 2 sama dengan XN pangkat 2. Menurut teorema 3.2.3 diperoleh X sama dengan limit X 2N sama dengan nilai mutlak limit Xn pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Oleh karena itu, kita mesti mempunyai X sama dengan 0 atau X sama dengan 1, karena Xn barisan turun dan terbatas di atas oleh 1, maka haruslah X sama dengan 0. Yang kedua, bagian B. Limit C pangkat 1/n sama dengan 1 untuk C lebih besar daripada 1. Limit ini telah diperoleh dalam contoh 3.1.11. Bagian D untuk C lebih besar daripada 0. Dengan pemikiran argumen yang banyak diakal-akali, di sini kita melihat pendekatan lain untuk kasus C lebih besar daripada 1. Perhatikan bahwa jika Zn sama dengan C pangkat 1/n, maka Zn otomatis lebih besar daripada 1. Dan Zn tambah 1 akan lebih kecil daripada Zn untuk semua n elemen bilangan n. Jadi, dengan menggunakan teorema konvergensi monoton, Z sama dengan limit Zn ada. Menurut teorema 3.4.2 berlaku Z sama dengan limit Z pangkat 2n. Di lain pihak, karena Z pangkat 2n sama dengan C pangkat 1/2n sama dengan C pangkat 1n pangkat 1/2 sama dengan Zn pangkat 1/2. Dan teorema 3.2.10, maka Z sama dengan limit Z pangkat 2n sama dengan limit Zn pangkat 1/2 sama juga dengan Z pangkat 1/2. Karena itu, Z pangkat 2 sama dengan Z menghasilkan Z sama dengan 0 atau Z sama dengan 1 karena Zn lebih besar daripada 1 untuk semua n elemen bilangan n, maka haruslah Z sama dengan 1. 3.4.4 yaitu kriteria divergensi. Misalkan X sama dengan Xn suatu barisan, maka pernyataan berikut ekivalen dengan yang pertama, barisan X sama dengan Xn tidak konvergen ke X elemen R. Yang kedua, terdapat epsilon 0 lebih besar daripada 0, sehingga untuk sebaran K elemen N terdapat RK elemen N, sehingga RK lebih besar atau sama dengan K. Dan nilai mutlak SRK dikurang X lebih besar atau sama dengan epsilon 0. Yang ketiga, terdapat epsilon 0 lebih besar daripada 0 dan subbarisan X sama dengan XRN dari X, sehingga nilai mutlak XRN dikurang X lebih besar daripada 0 untuk semua n elemen n. Bukti dari pernyataan di atas yaitu yang pertama, bila X sama dengan Xn tidak konvergen ke X, maka untuk suatu epsilon 0 lebih besar daripada 0 tidak mungkin memperoleh bilangan K epsilon, sehingga 3.1 bagian B, C dipenuhi, yaitu untuk sebaran K elemen N tidak benar bahwa untuk semua N lebih besar atau sama dengan K, sehingga nilai mutlak XRK dikurang X lebih besar atau sama dengan epsilon 0. Bagian kedua, misalkan epsilon 0 seperti pada bagian dari pernyataan kedua, dan misalkan R1 elemen N sehingga R1 lebih besar atau sama dengan 1 dan nilai mutlak XR1 dikurang X lebih besar atau sama dengan epsilon 0. Sekarang, misalkan R2 elemen N sehingga R2 lebih besar daripada R1 dan nilai mutlak XR2 dikurang X lebih besar atau sama dengan epsilon 0. Subbarisan X-aksen sama dengan XRN dari X, sehingga nilai mutlak XRN dikurang X lebih besar atau sama dengan epsilon 0. Bukti yang ketiga, misalkan X sama dengan Xn mempunyai subbarisan X-aksen sama dengan XRN memenuhi kondisi yang ketiga, maka X tidak mungkin konvergen ke X, karena andaikan demikian, maka menurut teorema 3.4.2 subbarisan X-aksen juga akan konvergen ke X, tetapi ini tidak mungkin suku dari X-aksen termuat di lingkungan X0 dari X.
3.4.5 yaitu beberapa contoh. Bagian A. Barisan min 1 pangkat n dikurang 1 divergen. Bila barisan X sama dengan min 1 pangkat n konvergen ke X, maka menurut teorema 3.4.2 setiap subbarisan dari X harus konvergen ke X, karena terdapat subbarisan yang konvergen ke E tambah 1, ke plus 1, dan subbarisan yang lain konvergen ke min 1, maka haruslah X divergen. Bagian B. Barisan 1, 1/2, 3, 1/4 divergen. Kita dapat mendefinisikan barisan ini dengan Y sama dengan YN, yang mana YN sama dengan N bila N ganjil dan YN sama dengan 1/n bila N genap. Secara mudah dapat dilihat bahwa barisan ini tidak terbatas. Dari sini, menurut teorema 3.2.2, barisan ini tidak mungkin konvergen. Secara alternatif, walaupun subbarisan 1/2, 1/4, 1/n dari Y konvergen ke 0, keseluruhan barisan Y tidak konvergen ke 0, yaitu terdapat subbarisan 3,5,7 dari Y yang berada di luar lingkungan min 1 dari 0. Karena itu, Y tidak konvergen ke 0. Eksistensi subbarisan monoton. 3.4.6 yaitu teorema subbarisan monoton. Setiap barisan X sama dengan Xn mempunyai subbarisan monoton. Bukti. Untuk tujuan ini kita akan menyatakan suku ke M Xm merupakan puncak bila Xm lebih besar atau sama dengan Xn untuk semua n lebih besar daripada M. Selanjutnya kita akan mempertimbangkan dua kasus, yaitu kasus yang pertama, X mempunyai sejumlah tak hingga puncak. Dalam kasus ini kita mengurutkan puncak-puncak tersebut dengan indeks naik. Jadi kita mempunyai puncak-puncak Xm1, Xm2 sampai dengan Smk. Dengan M1 lebih kecil daripada M2 lebih kecil sampai dengan Mk. Karena masing-masing suku tersebut, puncak kita mempunyai Xm1 lebih besar atau sama dengan Xm2 lebih besar atau sama dengan Xm3 sampai dengan lebih besar atau sama dengan Xmk. Karenanya subbarisan Smk merupakan subbarisan tak naik dari S. Sedangkan kasus yang kedua yaitu X mempunyai sejumlah hingga mungkin 0 puncak. Misalkan puncak-puncak ini Xm1, Xm2 sampai dengan Xmr. Misalkan S1 sama dengan Mr tambah 1. Indeks pertama setelah puncak terakhir. Karena X1 bukan puncak, maka terdapat S2 lebih besar daripada S1, sehingga X2 lebih besar daripada XS1. Karena XS2 bukan puncak, maka terdapat X3 lebih besar daripada S2, sehingga XX3 lebih besar daripada XX2. Bila kita meneruskan proses ini, kita peroleh subbarisan tak turun atau bukan naik XSN dari X. Teorema Bolzano-Weierstrass 3.4.7. Setiap barisan terbatas mempunyai subbarisan konvergen. Bukti. Mengikuti teorema subbarisan monoton, maka barisan terbatas X sama dengan Xn mempunyai subbarisan X-aksen sama dengan XSN monoton. Subbarisan ini pun juga terbatas, sehingga menurut teorema konvergensi monoton X-aksen sama dengan XSN konvergen. Dari sini mudah dilihat bahwa barisan terbatas dapat mempunyai beberapa subbarisan yang konvergen ke limit yang berbeda. Sebagai contoh, barisan min 1 pangkat n mempunyai subbarisan yang konvergen ke 1 dan subbarisan yang lain konvergen ke plus 1. Barisan ini juga mempunyai subbarisan yang tidak konvergen. Misalkan X-aksen subbarisan dari barisan X, maka X-aksen sendiri juga merupakan barisan yang juga dapat mempunyai subbarisan. Katakan X2 aksen di sini dapat kita catat bahwa X2 aksen juga merupakan subbarisan dari X. 3.4.8 yaitu teorema. Misalkan X barisan terbatas dan X elemen R yang mempunyai sifat bahwa setiap subbarisan konvergen dari X limitnya adalah X, maka barisan X konvergen ke X. Bukti. Misalkan M lebih besar daripada 0 sehingga nilai mutlak Xn lebih kecil atau sama dengan M.
untuk semua n elemen n. Andaikan X tidak konvergen ke X menurut kriteria divergensi 3.4.4 terdapat epsilon 0 lebih besar daripada 0 dan subbarisan X aksen sama dengan XRN dari X sehingga XRN dikurang X lebih besar atau sama dengan epsilon 0 untuk semua n elemen n. Karena X aksen subbarisan dari X, maka X aksen juga terbatas oleh M. Dari sini, menurut teorema Bolzano-Weierstrass, bahwa X aksen mempunyai subbarisan X2 aksen yang konvergen. Tetapi X2 aksen juga merupakan subbarisan dari X, karenanya harus konvergen ke S. Menurut hipotesis akibatnya, pada akhirnya X2 aksen terletak di dalam lingkungan minus epsilon 0 dari X, karena setiap suku dari X2 aksen juga merupakan suku dari X aksen. Hal ini membawa kita ke suatu kontradiksi dengan XRN. Itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.